Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, politik, ekonomi, hingga fenomena sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kabar terbaru dari dunia sepak bola tanah air yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu kemenangan besar Timnas Indonesia U23 melawan Makau dengan skor telak 5-0 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tidak hanya sekadar soal kemenangan, yang menjadi sorotan adalah komentar sang pelatih, Gerald van den Burg, setelah pertandingan tersebut. Apa saja komentarnya? Bagaimana makna kemenangan ini bagi perjalanan Garuda Muda? Dan seberapa besar peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final di Arab Saudi tahun depan? Mari kita bahas secara lengkap, detail, dan mendalam dalam ulasan panjang berikut ini. Jadi, pastikan kalian simak sampai habis. Awal perjalanan Timnas U23 di kualifikasi. Untuk bisa memahami konteks kemenangan ini, mari kita mundur sedikit ke belakang. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Dari grup ini, hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final, sementara 4 runner-up terbaik dari 11 grup akan ikut melaju menemani. Dengan sistem seperti ini, setiap pertandingan memiliki arti yang sangat penting. Laga perdana Indonesia berhadapan dengan Laos. Pada laga ini, harapan tinggi publik sepak bola tanah air sebenarnya cukup wajar, mengingat kualitas tim Indonesia yang di atas kertas lebih baik dibandingkan Laos. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Tim asuhan Gerald van den Burg hanya mampu bermain imbang 0-0. Hasil ini langsung menimbulkan kekecewaan besar di kalangan supporter. Kritik pun datang dari berbagai arah, baik kepada pemain yang dianggap tampil kurang tajam, maupun kepada pelatih yang dianggap belum bisa meramu strategi yang efektif. Van den Burg, yang merupakan legenda sepak bola Belanda sekaligus pemenang Piala Eropa 1988, menyadari betul kekecewaan itu. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia tidak berusaha menutupi kelemahan tim. Ia mengatakan bahwa penampilan Indonesia melawan Laos memang jauh dari kata memuaskan. Laga kedua, Indonesia vs Makau. Memasuki pertandingan kedua melawan Makau, situasi Timnas U23 Indonesia bisa dibilang dalam tekanan. Jika kembali gagal meraih kemenangan, peluang untuk lolos akan semakin berat, apalagi lawan terakhir adalah Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia. Namun kali ini, Garuda Muda menunjukkan wajah berbeda. Sejak menit awal pertandingan, Indonesia langsung tampil menyerang, penuh determinasi, dan berusaha menekan pertahanan Makau. Hasilnya, baru menit-menit awal, Indonesia sudah unggul berkat gol bunuh diri pemain Makau, Yonglek Hang. Setelah itu, gol-gol tambahan lahir dari kaki para pemain muda berbakat Indonesia. Arhan Fikri, Raihan Hennen, Zanadin Faris, serta Rafael Struijk. Skor akhir 5-0 menutup pertandingan dengan sangat manis. Atmosfer di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pun pecah. Ribuan supporter yang hadir bersorak gembira, memberikan dukungan penuh, sekaligus mengembalikan semangat yang sempat goyah setelah hasil seri melawan Laos. Komentar Van den Burg, puas tapi tetap waspada. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Gerald van den Burg menyatakan bahwa dirinya puas dengan penampilan tim. Ia menilai permainan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan laga pertama. Ya, saya pikir kami bermain jauh lebih baik daripada pertandingan pertama, ujar Van den Burg. Menurutnya, perbedaan signifikan ini terjadi karena adanya perubahan strategi serta rotasi pemain. Dari 11 starter, ia mengganti 6 di antaranya. Hanya Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Taoni Firmansyah, Arhan Fikri, dan Raihan Hennen yang dipertahankan. Van den Burg beralasan bahwa sebagian pemain masih kurang bugar jika harus bermain 3 kali dalam 9 hari. Oleh karena itu, ia perlu melakukan rotasi agar performa tim tetap terjaga. Walaupun menang besar, Van den Burg menegaskan bahwa tim tidak boleh terlalu lama berpuas diri. Baginya, kemenangan ini hanyalah langkah awal. Laga yang benar-benar menentukan adalah pertandingan terakhir melawan Korea Selatan.
Kami tidak bisa terlalu senang dan terlalu lama bahagia karena kami hanya perlu memikirkan Korea. Yang ini harus kami lupakan. Kami harus berusaha mengalahkan Korea agar lolos, kata Vandenberg. Makna kemenangan besar. Skor 5-0 tentu bukan sekadar angka. Kemenangan telak seperti ini bisa menjadi modal berharga, baik dari sisi mental pemain, dukungan publik, maupun perhitungan selisih gol yang akan sangat menentukan jika harus bersaing dengan runner-up grup lain. Bagi para pemain muda, kemenangan ini menjadi bukti bahwa mereka mampu bangkit dari tekanan. Publik pun kembali menaruh harapan, meski ujian berat menanti. Apalagi, Vandenberg menekankan pentingnya bagi para pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi besar seperti Piala Asia U23. Menurutnya, berada di turnamen tersebut akan menjadi pengalaman berharga sekaligus batu loncatan untuk karier mereka di level lebih tinggi, termasuk timnas senior. Fokus ke laga penentuan via Korea Selatan. Kini, semua perhatian tertuju pada laga terakhir melawan Korea Selatan. Pertandingan ini bisa disebut sebagai laga hidup mati. Jika Indonesia mampu menang, maka otomatis mereka akan keluar sebagai juara grup dan lolos langsung ke Arab Saudi. Namun jika kalah atau hanya imbang, peluang akan bergantung pada perhitungan poin serta selisih gol di klasemen runner-up. Korea Selatan jelas bukan lawan sembarangan. Mereka dikenal memiliki tradisi kuat di level usia muda dan sering melahirkan pemain-pemain kelas dunia. Namun, bukan berarti Indonesia tidak punya peluang. Dengan dukungan supporter, motivasi tinggi, serta pelajaran berharga dari 2 laga sebelumnya, Garuda Muda bisa saja menciptakan kejutan. Rotasi dan strategi, kunci Vandenberg. Salah satu poin menarik dari kepelatihan Vandenberg adalah keberaniannya melakukan rotasi. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak ingin terlalu bergantung pada satu susunan pemain. Ia paham betul bahwa turnamen singkat dengan jadwal padat membutuhkan manajemen fisik yang baik. Jika Anda melihat para pemain dan mereka bermain di klub hanya 14 atau 15 menit, tentu sulit bagi mereka untuk tampil 3 kali dalam 9 hari, jelas Vandenberg. Dengan kata lain, ia ingin memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik, bukan sekadar menurunkan nama besar. Pendekatan ini sebenarnya bisa membawa keuntungan ganda. Pemain inti tetap segar, sementara pemain cadangan mendapat kesempatan membuktikan diri. Hasilnya terlihat jelas saat melawan Makau, di mana rotasi yang dilakukan justru menghasilkan performa yang jauh lebih baik. Perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Kalau kita lihat secara lebih luas, keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026 akan sangat penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Turnamen ini bukan hanya ajang prestisius, tapi juga panggung bagi pemain muda untuk unjuk gigi di level Asia. Semakin banyak pengalaman internasional yang mereka dapat, semakin matang pula kualitas mereka ketika membela timnas senior. Bagi Vandenberg, ini juga menjadi ujian pertama dalam kariernya bersama Indonesia. Ia datang dengan reputasi besar, namun publik tentu akan menilai dari hasil nyata. Oleh karena itu, laga melawan Korea Selatan bisa dibilang sebagai ujian penentuan bagi dirinya. Harapan dan dukungan publik. Di luar lapangan, dukungan publik juga memegang peranan penting. Ribuan supporter yang memenuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo membuktikan bahwa semangat mendukung Garuda Muda tidak pernah padam. Dukungan ini bukan hanya sekadar sorakan, melainkan energi tambahan bagi para pemain muda yang sedang berjuang membawa nama bangsa. Jika dukungan ini terus mengalir, baik di stadion maupun di media sosial, para pemain akan merasa lebih percaya diri menghadapi lawan sekuat Korea Selatan. Kemenangan 5-0 atas Makau memang patut dirayakan, tapi perjalanan timnas U23 Indonesia belum selesai. Tantangan sesungguhnya menanti pada laga terakhir melawan Korea Selatan. Gerald Vandenberg sudah menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Fokus harus segera dialihkan, strategi harus dimatangkan, dan semangat juang harus tetap menyala. Apapun hasilnya nanti, yang jelas kemenangan atas Makau telah memberi sinyal positif. Garuda Muda punya potensi besar. Tinggal bagaimana memaksimalkan potensi itu agar benar-benar bisa bersaing di level Asia. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan panjang kita soal komentar Gerald Vandenberg setelah timnas U23 Indonesia menghajar Makau 5-0. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Garuda Muda bisa mengalahkan Korea Selatan dan lolos langsung ke Piala Asia 23 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten informatif, kritis, dan tentu saja faktual untuk kalian semua. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Terima kasih sudah menyimak, dan salam olahraga.